Dilanjutkan pada pembelajaran agama Katolik kelas 11. Bertemakan tentang tugas penggembalaan. Para uskup membimbing gereja-gereja khusus yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus. Dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan teladan mereka, tetapi juga dengan kewibawaan dan kuasa suci. Kuasa itu hanyalah mereka gunakan untuk membangun kawanan mereka dalam kebenaran dan kesucian, dengan mengingat bahwa yang terbesar hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Lukas 22 ayat 26-27. Kuasa yang mereka jalankan sendiri atas nama Kristus itu bersifat pribadi, biasa, dan langsung, walaupun penggunaannya akhirnya diatur oleh kewibawaan tertinggi gereja dan dapat diketahui batasan-batasan tertentu. Demi faedahnya bagi gereja atau umat beriman, berkat kuasa itu para uskup mempunyai hak suci dan kewajiban di hadapan Tuhan untuk menyusun undang-undang bagi bawahan mereka, untuk bertindak sebagai hakim dan untuk mengatur segala sesuatu yang termasuk ibadat dan kerasulan. Secara penuh mereka diserai tugas kegembalaan atau pemeliharaan biasa dan sehari-hari terhadap kawanan mereka. Mereka itu jangan dianggap sebagai wakil imam agung di Roma, sebab mereka mengemban kuasa mereka sendiri dan dalam arti yang sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. Maka kuasa mereka tidak dihapus oleh kuasa tertinggi dan universal, melainkan justru ditegaskan, diteguhkan, dan dipertahankan. Oleh Roh Kudus memelihara secara utuh bentuk pemerintahan yang ditetapkan oleh Kristus Tuhan dalam gerejanya. Uskup diutus oleh Bapa keluarga untuk memimpin keluarganya, maka hendaknya ia mengingat teladan gembala baik yang datang tidak untuk dilayani melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Dan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Ia diambil dari manusia dan merasa lemah sendiri, maka ia dapat memahami mereka yang tidak tahu dan sesat. Ibrani 5 ayat 1 dan 2. Hendaklah ia selalu bersedia mendengarkan bawahannya yang dikasihinya sebagai anak-anaknya sendiri dan diajaknya untuk gembira bekerja sama dengannya. Ia kelak akan memberikan pertanggungjawaban atas jiwa-jiwa mereka di hadapan Allah. Ibrani 13 ayat 17. Maka hendaklah ia dalam doa, perwataan, dan segala macam amal cinta kasih memperhatikan mereka maupun orang-orang yang telah dipercayakan kepadanya dalam Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ia berutang kepada semula, maka hendaklah ia bersedia mewartakan Injil kepada semua orang. Roma 1 ayat 14-15. Dan mendorong umatnya yang beriman untuk ikut serta dalam kegiatan kerasulan dan misi. Adapun kaum beriman wajib patuh terhadap uskup seperti gereja terhadap Yesus Kristus dan seperti Yesus Kristus terhadap Bapa. Demikianlah semua akan sehati karena bersatu dan melimpah rasa syukurnya demi kemuliaan Allah. Para diakon. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terhadap para diakon yang ditumpangi tangan, bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Sebab dengan diteguhkan rahmat sakramental mereka mengabdikan diri kepada umat Allah dalam perayaan liturgi, sabda, dan amal kasih. Dalam persekutuan dengan uskup dan para imamnya. Adapun tugas diakon, sejauh dipercayakan kepadanya oleh kewibawaan yang berwenang, yakni menerimakan baptis secara meriah, menyimpan dan membagikan ekaristi atas nama gereja menjadi saksi perkawinan, dan memberkatinya, mengantarkan komuni suci terakhir kepada orang yang mendekati dajalnya, membacakan kitab suci kepada kaum beriman, mengajar dan menasihati umat, memimpin ibadat dan doa kaum beriman, menerimakan sakramen-sakramen tali, memimpin upacara jenazah dan pemakaman sambil membaktikan diri kepada tugas-tugas cinta kasih dan administrasi. Hendaklah para diakon mengingat nasihat Santo Polikarpus. Hendaknya mereka selalu bertindak penuh belas kasihan dan rajin sesuai dengan kebenaran Tuhan yang telah menjadi hamba semua orang. Namun karena tugas-tugas yang bagi kehidupan gereja sangat penting,
Itu menurut tata tertib yang sekarang berlaku di gereja Latin di berbagai daerah. Sulit dapat dijalankan. Maka di masa mendatang, diakonat dapat diadakan lagi sebagai tingkat hierarki tersendiri dan tetap. Adalah tugas berbagai macam konferensi uskup setempat yang berwenang untuk menetapkan dengan persekutuan imam agung tertinggi sendiri. Apakah dan di manakah sebaiknya diangkat diakon-diakon seperti itu demi pemeliharaan jiwa-jiwa? Dengan izin imam agung di Roma, di diakonat itu dapat diterimakan kepada pria yang sudah lebih matang usianya, juga yang berkeluarga pun juga kepada pemuda yang cakap. Tetapi bagi mereka ini hukum selibat harus dipertahankan. Anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, pertanyaannya dari Pak Guru yang pertama adalah, sebutkan dan jelaskan struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. 2. Jelaskan fungsi dan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. 3. Tugas gembala adalah titik-titik. 4. Apa arti diakon? 5. Apa tugas-tugas para diakon? Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Selamat mengerjakan. Shalom.